Jumpa lagi di podcast STPMD APMD. Kali ini kita akan ngobrol dan bincang-bincang terkait dengan persoalan yang kalau biasanya sih kalau persoalan itu menarik begitu ya. Tetapi ini kita ada tamu yang istimewa hari ini. Kalau kemarin sudah ada Mbak Weni, nah sekarang ada Mbak Frida. Mbak Frida ini dari KPPI, Kaukus Perempuan Politik Indonesia juga begitu ya. Nah ini terkait dengan peringatan Hari Kekerasan terhadap perempuan ya. Jadi 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Jadi kita akan bincang soal seputar itu dan juga kaitannya dengan politik. Nah, ini kan sudah angkat-angkat nih Mbak Frida. Iya, udah angkat. Soalnya kan kalau sudah merupakan yang sudah tahun politik. Sudah mulai ya. Jadi siapa yang mau jadi presiden, kriterianya kayak mana, begitu sudah mulai ada. Sudah digoreng-goreng. Nah, sudah digoreng-goreng. Sudah goreng-goreng biar anget gitu ya, kayak tahu bulat. Iklan tahu bulat. Oke, jadi nanti akan kita lihat bagaimana kemudian prospek-prospeknya seperti apa kaitannya dengan perempuan dan juga kaitannya dengan pemilu 2024 yang mau tidak mau, suka tidak suka kita harus hadapi gitu ya bersama, dan bagaimana kemudian peluangnya terhadap perempuan. Nah, ini apa nanti kekuatannya seperti apa kita ini, kemudian nanti tantangannya seperti apa, mungkin nanti Mbak Frida bisa cerita. Tapi sebelum itu mungkin teman-teman perlu kenal dulu ini Mbak Frida. Mbak Frida itu nanti bisa mengenalkan diri ya. Jadi Mbak Frida ini yang cantik ini nanti akan bercerita soal KPPI terlebih dahulu. KPPI itu apa dan bagaimana model anggotanya gitu ya. Itu nanti mungkin Mbak Frida bisa jelaskan, dan juga nanti kiprahnya nanti seperti apa kaitannya di dunia politik gitu ya. Karena ada P-nya politik gitu. Ada politik. Oke. Enggak, silakan. Ya, terima kasih Mbak Nuning dan STPMD yang kali ini memberi kesempatan kepada kami dari KPPI. Perkenalkan, saya Frida Mustikasari dari KPPI, Kaukus Perempuan Politik Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya untuk saat ini berada di posisi di bidang kemasyarakatan. Nah, tadi dikatakan bahwa pasti KPPI gitu ya. KPPI di sini adalah organisasi perempuan yang dia anggotanya ini berasal dari partai politik. Jadi khusus dari partai politik? Iya. Kalau saya belum masuk partai nggak bisa nih Mbak? Belum bisa. Padahal saya pengen loh. Iya, penonton aja. Aduh, penonton. Tapi makanya masuk di partai politik. Kita punya wadah yang namanya Kaukus Perempuan Politik Indonesia. Jadi udah jelas sekali di situ kita ada rekomendasi dari partai politik bahwa kita masuk di dalam bentuk organisasi tersebut. Berarti ini harus ikut di partai politik dulu, kemudian kita biasanya ada saya perempuan ya, saya perempuan partai politik yang kemudian ini yang bisa masuk dan menjadi anggota dari KPPI. Iya, itu bisa masuk. Sering kebalik-balik sih ya, KPPI itu ada yang perempuan parlemen, ada yang beda-beda. Kalau perempuan parlemen kan itu yang dia sudah menjabat menjadi parlemen. Oh, yang ini berarti calon gitu. Calon. Amin gitu ya. Amin. Mudah-mudahan banyak anggota KPPI nanti yang bisa duduk di Amin. Tapi anggota parlemen juga masuk di KPPI juga kan ya? Boleh. Oh, boleh ya. Tapi mereka di parlemen aja gitu ya? Di parlemen boleh, di KPPI juga boleh. Oh iya. Oke. Berarti anggotanya tetap harus dari partai politik. Jadi kalian perempuan dan juga masuk di partai politik gitu ya. Kalau laki-laki boleh nggak? Laki-laki nggak boleh. Karena pengennya perempuan ya. Jadi yang ini khusus untuk perempuan. Yang laki-laki mendukung aja. Oh, laki-laki mendukung. Oke. Jadi kalau kaitannya dengan perempuan dan politik itu kan kata-kata yang sering terdengar itu kan afirmasi gitu ya. Afirmasi terhadap perempuan, kuota 30%. Nah, itu loh. Lah perempuan tuh seolah-olah tuh kayak ngemis gitu ya. 30% gitu, minta gitu, posisi atau kursi gitu 30%. Nah, ini mungkin Mbak Frida bisa cerita nih. Perempuan dalam hal ini kita bicara tentang politik perempuan, artinya dengan afirmasi
action ya, affirmative action-nya bahwa di Undang-Undang Pemilu sudah disebutkan bahwa minimum 30%. Minimum. Minimum. Ya. Kalau lebih berarti boleh. Boleh, namanya minimum. Boleh pakai banget. Banget. Nah, lebih atau sampai 70% atau mungkin semuanya perempuan juga boleh aja gitu. Namanya minimum. Jadi minimum 30% di dalam penyusunan caleg di dalam satu dapil. Jadi itu sudah harus jelas, dan undang-undang yang sebelumnya sebenarnya juga ada di partai politik, undang-undang di partai politik sendiri dalam penyusunan itu juga harus minimum 30% kepengurusan di partai politik itu juga harus perempuan. Itu dari pusat sampai ke daerah itu. Sampai apa itu istilahnya kalau yang di ranting. Oh, sampai ke ranting ya. Berarti harus ada keterwakilan perempuan 30%. Kalau enggak gimana tuh, Mbak? Ya nggak bisa, karena itu udah undang-undang undang-undang politik ya. Partai politik. Oke. Kalau yang ini kan sudah mulai anget-anget nih ya ke 2024 gitu ya, yang paling santer kalau saat ini isu-isunya kan soal perempuan gitu ya. Bukan perempuan ya, tentang presiden. Tentang presiden atau kandidatnya siapa? Ada nggak ya misalnya yang perempuan jadi presiden gitu? Kalau dulu kita punya Bu Mega ya, Bu Mega jadi presiden. Ada nggak misalnya kandidat dari KPPI misalnya yang kemudian menjadi presiden itu? Kita sekarang kalau urusan presiden itu sepertinya urusan di pusat ya. Kalau kita yang ada di daerah ini hanya ngikut bagaimana ini pembicaraan atau perencanaannya itu dari pusat. Gitu. Iya, itu kandidatnya kalau saya lihat tuh yang di medsos itu yang hangat-hangat. Mestinya ke depan ya, gitu. Ke depan nih, gitu usulan-usulan boleh dong. Partai politik ini mengusulkan juga dari yang mulai bawah, mengusulkan calon-calon itu juga mestinya boleh. Gitu. Oke. Kalau kandidat dari perempuan sendiri belum nampak ya yang di pusat ya? Belum ya. Masih rame-rame ada lah ya dari partai tertentu yang dia juga punya calon presiden yang perempuan. Yang perempuan. Oke. Baik. Jadi kalau menurut Mbak Frida nih, kalau di bidang politik sendiri itu perempuan itu kan mungkin tergolong minimalis gitu. Minimalis apa sih, sedikit gitu. Iya. Nah itu gimana tuh? Mbak Frida sendiri tertarik di partai politik kenapa tuh? Karena pertama karena kita punya passion ya di situ ya. Kalau di partai politik kita nggak punya rasa seneng juga susah. Sejak tahun berapa tuh Mbak di politik? Saya dari tahun 99. Wow, 99. Oh iya. Dulu awal-awal kita pertama ketemu ada ya. Partai politik yang berjumlah 48, saya sudah ada di sana. Dari 48 partai ya. Oke. Itulah yang menginginkan kita, karena saya mengikuti terus dari itu, dan lagi-lagi bahwa memang perempuan ini tidak sekedar sentuhan, artinya sentuhan dalam arti perhatian yang khusus, tapi bagaimana perempuan ini tetap harus ada kesempatan yang sangat luar biasa. Memang kesempatan sekarang ini sudah ada, tapi lagi-lagi kalau dengan undang-undang partai politik yang sekarang gitu ya, atau mungkin kepengurusan tadi adanya partai politik yang dia diusulkan nomor-nomor dan lain sebagainya, itu kan kembali lagi ke dalam partai tertentu, misalkan mengharuskan yang dia mendapatkan nomor yang bagus, katakanlah itu dia yang sudah mempunyai posisi misal di KSB. Itu jelas kalau di KSB nanti kembali lagi ke partai politiknya itu ada di urutan nomor cantik lah. Sekarang kalau perempuan yang dia senang di politik tapi dia di kepengurusan tidak bagus dan dia mencalekkan, itu juga memang dalam hal ini perlu pertimbangan, kembali lagi ke partai politiknya begitu. Nah makanya kita berharap ya memang beda ketika di partai politik, sentuhan-sentuhan perempuan itu akan sangat beda. Apa yang membuat beda tuh? Maksudnya di partai politik itu kan biasanya kalau yang kita tahu tuh ya aktivitasnya itu yang banyak itu kan laki-laki begitu ya. Terus kemudian kalau rapat ya malam-malam gitu ya. Mungkin itu yang membatasi kita nih ya yang perempuan gitu kan, kalau sudah malam gitu kena jam malam gitu. Ya paling nggak untuk nemeni anak-anak. Makanya gitu. ada ketika pandangan orang atau siapapun gitu ya, atau pandangan lah di masyarakat bahwa partai politik itu hanya milik laki-laki. Karena gitu ya rapatnya malam, terus suka perginya sampai pagi gitu ya, malam, dan penuh dengan asap rokok gitu ya, terus penuh dengan sebuah kekerasan, omongan yang nggak bagus gitu, katanya ya misuh dan lain sebagainya. Ini sangat tidak sekali. Dulu ketika saya menjadi seorang sekretaris rapat khusus, saya tidak pernah mengadakan rapat yang malam hari. Wow. Jadi maksimal di maghrib itu sudah selesai. Karena mewajibkan bahwa di situ kita harus juga
perhatian kepada teman-teman pengurus perempuan yang mereka juga punya peran, di mana mereka peran yang ada di rumah tangga. Jadi ini tergantung jadi berbeda ya ketika ada pengurus perempuan yang ada di partai politik gitu ya. Jadi kemudian ada iklim yang diciptakan yang kemudian ini juga mendukung untuk perempuan tetap bisa beraktivitas gitu ya, menjaga keseimbangan juga. Betul. Dia tetap aktif di partai tapi juga secara domestik yang saat ini masih menjadi beban itu kan juga tetap terurus gitu ya. Karena ibu memang itu yang ada di kita, ibu tetap ibu ya, kita nggak bisa ketika sudah menjadi ini wah nggak boleh, nggak bisa nih nanti peran ibu nih ya dia masih punya beban tanggung jawab seperti itu. Iya. Nah ini memang beban gandanya perempuan ketika kita beraktivitas di luar itu kan kemudian kita juga masih mendapat jadi kalau urusan publik itu beres, urusan domestik juga harus clear gitu ya kira-kira gitu ya. Jadi urusan domestik dan publik itu kalau buat perempuan ini menjadi tantangan tersendiri ya Mbak ya? Iya, tantangan tersendiri. Jadi makanya masih susah ketika kita sudah berperan nih, perempuan yang ini. Tapi kenyataannya yang terjadi adalah itu tadi ketika waktu kita pencalekan, ketika dalam kepengurusan kepartaian, kalau kita nggak yang benar-benar yang mereka memang ada nilainya ya, harus jadi apa dulu, kemudian dia mencalonkan menjadi apa baru dapat nomor yang bagus. Kalau yang baru masuk dan sangat susah. Tentunya di partai politik manapun ini. Iya. Ya tapi menarik juga sih. Tapi mungkin yang perlu kita bahas lagi sobat semuanya ya, mungkin apa sih sebenarnya yang membuat Mbak Frida itu bertahan begitu ya? Kan itu dari 1999 loh guys. Itu kalau sekarang udah jadi profesor ya, S4 kan. Nah, itu kenapa kok dia bisa bertahan dan juga seneng gitu ya? Passionnya katanya tadi itu ya. Nah, itu tuh apa yang kemudian karena politik tuh bagi saya sebuah seni ya. Akhirnya sebuah seni yang kalau orang merangkai bunga gitu ya bisa yang kuning taruh sini, merah sini, biru sini, oranye kayaknya tuh sebuah seni aja yang bagaimana ketika bunganya kok yang sini nih agak melengkung ya, oke mungkin dibeginikan dan lain sebagainya. Jadi politik itu bagi saya adalah dinamis dan dari masa ke masa gitu ya, waktu ke waktu itu pasti ada perubahannya gitu dan bisa bercerita saya pada waktu dulu ketika ada 48 partai begini-begini dalam waktu itu habis 98 ya, artinya habis euforia reformasi, bagaimana kondisi pada waktu itu, kemudian kesininya lebih ke bentuk simpel politik yang sekarang lebih maju karena zaman dulu digital nggak ada, sekarang kita gampang. Begitu mau ngomong gitu sudah semuanya udah dalam bentuk digital. Nah sekarang bagaimana ke depan ini ya tadi jejak digital nggak pernah hilang nih gitu kan. Terus kemudian seorang politisi ini juga sekarang harus bisa mengikuti peradaban zaman itu juga gitu. Kalau tantangannya sendiri nih ya buat perempuan kalau saat ini itu lebih pada apa nih Mbak? Kalau mungkin yang dulu-dulu itu kan mungkin kalau dari undang-undang juga tidak mendukung begitu ya. Kemudian juga iklimnya politik itu juga tidak ramah begitu. Nah, kalau yang saat ini nih menurut Mbak Frida gimana tuh? Maksudnya mungkin teman-teman muda semua supaya mungkin lebih tertarik di partai politik, bahwa partai politik itu tidak semenakutkan yang kita kira misalnya gitu ya. Itu tadi. Nah, ini nih apa ya? Seperti saya katakan bahwa politik adalah sebuah seni ya, dimana seperti manajemen gitu. Sebuah seni yang kita sebenarnya bisa semua masuk di sana. Nah, bagi para perempuan sebenarnya hal itu dia tidak melulu harus di situ. Apalagi sekarang nih dengan dunia digital ini kita di mana aja kita sudah bisa memantau apapun gitu ya. Jadi untuk ke arah sekarang jauh lebih maju daripada waktu itu. Tetapi untuk saat ini politik lebih sangat ngeri-ngeri sedap gitu. Biaya politik kesininya bukan semakin murah, tapi kesininya semakin mahal dan itu perlu diakui. Kalau biaya itu memang bikin biayaan ya Mbak ya? Iya bikin biayaan, mau nggak mau kita tidak pernah bicara masalah no cost, tidak ada. Apapun politik itu paling tidak memang ada untuk itu. Untuk itu, bicara untuk itu. Nah ini mungkin juga tantangan sendiri buat perempuan ya ketika mau nyalek gitu. Terus kemudian harus high cost begitu ya. Padahal kita kan kalau punya uang ya nggak banyak-banyak amat gitu. Apalagi mungkin yang kita ibu rumah tangga atau kemudian
bukan pengusaha begitu. Kalau Mbak Frida betul. sendiri kan pengusaha ya, jadi mungkin bergeningnya itu mungkin lebih ada gitu. Tapi buat teman-teman nih yang misalnya tertarik di bidang politik, kemudian dia juga tidak punya cukup uang, itu gimana tuh Mbak? Tapi dia tertarik tuh di politik. Sebenarnya nggak masalah untuk itu ya, apalagi sekarang dunia digital. Tadi saya bicara selalu ke situ bahwa mereka yang sudah aktif, katakanlah ya, kalau orang mau berpolitik ya jangan sampai dia orang yang nggak sama sekali ikut apapun gitu kan, dia hanya di rumah pengen hanya politik aja, nggak bisa. Tapi untuk lebih murah dia bisa mengikuti banyak kegiatan, katakanlah mulai di desa, katakanlah ya di desa dia udah aktif di RT, kan ada tuh arisan RT, kemudian ikut kelompok RW, ikut KWT, ikut apa yang ada di desanya. Saya pikir di situ sudah mulai menambahkan kegiatan mereka. Karena apa? Yang memilih kita adalah masyarakat. Kalau kita tidak pernah, katakanlah ya, tidak pernah ikuti andil dalam masyarakat, lewat tetangganya aja tidak pernah gitu ya, ini juga sangat rawan gitu ya. Kalau saya sih sebenarnya sederhana, banyak bergaul aja. Artinya banyak bergaul, kemudian kalau adik-adik ya penuhin pengetahuan. Jadi jangan sampai nanti seorang politisi nggak tahu perkembangannya, ditanya harga hari ini telur, ya paling tidak itu mungkin bukan tapi paling tidak mengerti ya kondisi rame-ramenya dunia ini, tahulah apa gitu. Jadi itu yang untuk bekal, karena politisi ini ya memang saya katakan unik ketika terjun di masyarakat. Kalau orang ini sebelumnya tidak jadi apa ya, memang sangat, kalau sekarang loh ya itu ya agak sulit ya, saya katakan begitu, karena masyarakat sekarang ini itu apa toh siapa gitu, selalu bicara begitu. Nah, bagi orang yang dia memang mau masuk ke dunia politik, ya ayo nggak apa-apa, aktif di partai politik dengan kegiatan yang minimalis, yang nggak usah banyak kegiatan yang menyita biaya. Ya suka nulis, itu kan juga bagus, nulis itu di tag di teman-temannya, kemudian komen tentang hal-hal yang berbau politik. Kemudian misalkan dia di partai tertentu dia juga aktif di situ, kan selalu banyak itu materi-materi yang di broadcast gitu loh dari partai. Nah itu disikapi secara dia secara partainya, kemudian dia di masyarakat juga itu dilakukan. Sebenarnya begitu aja sih. Jadi sebenarnya jangan pernah takut. Perempuan bisa harus dibilang banyak. Sebenarnya ini ya, modal-modal yang mungkin kalau ibu-ibu nih kan biasanya modalnya banyak tuh, kalau modal sosialnya ya. Dia dari Dasawisma, kemudian jadi pengurus PKK, dari mungkin dari RT RW sampai ke kabupaten mungkin dia ada gitu ya. Banyak. Itu menjadi modal berarti itu Mbak ya. Modal kegiatan keagamaan yang mungkin aktif di pengajian di gereja atau mungkin tempat ibadah yang lain, hal itu sebenarnya tidak menjadi susah gitu. Intinya yang suka ya dia yang mau kenal orang. Kalau seorang politisi nggak mau kenal orang, gimana nanti besok aja gitu kan, artinya seperti itu. Minimum tetangganya tahu lah, minimum dalam satu rumahnya dia punya konstituen, itulah artinya kayak gitu aja. Nah kalau tadi dibilang tuh itu misalnya modalnya sudah banyak tuh kan ya, biasanya ibu-ibu tuh modalnya banyak, jaketnya banyak kalau pertemuan gitu kan. Iya. Nah cuman kemudian dia tidak punya cost politik gitu, cost untuk politik. Nah ini yang kemudian menjadi tantangan, dia sebenarnya punya potensi untuk terpilih mungkin ya, tetapi kemudian dia tidak punya biaya untuk politik. Nah itu menurut Mbak Frida itu bagaimana mungkin tips-tipsnya gitu ya, mungkin yang bisa diambil gitu. Ya tadi bisa jadi dia ikut kan harus ada kan costnya ya. Ya costnya aja ya, ada ya, mau nggak mau tuh ada. Ketika kita pergi ada bensin kan, itu otomatis gitu ya, artinya kita pergi kalau misalnya naik kendaraan kita ada bensin, mungkin kita pas ngumpul-ngumpul oke lah kita buat yang sederhana mungkin. Jadi itu tadi sering ngobrol, mungkin cari di dalam ini ya, kita coba cari ke teman-teman dekat yang dia punya komunitas. Mungkin itu adalah cost yang lebih kecil, adalah kumpul tadi di pengajian atau mungkin di gereja atau mungkin di wihara atau mungkin yang dia aktif lah di kampungnya atau di yang dia mulai ikut di dalam kegiatan-kegiatan itu. Partai kan juga ada kegiatannya, nah dia mulai di situ bisa ikut. Dia juga ikut di kegiatan yang lain. Kalau misalkan dia hobi sekarang tuh buat quotes buat ucap quote itu udah gitu aja mungkin di ini gitu kan, ditampilkan di media sosialnya. Kalau kadang kita tuh bingung ya, apa sih foto saya yang nggak ada kegiatan, katakanlah kayak gitu ya, apa yang pas ya, coba buat semacam hal kayak gitu, atau mungkin menu apa atau mungkin strategi apa gitu kan, kayak gitu tuh bisa ditampilkan. Sangat banyak sebenarnya
Atau mungkin buat resep aja yang dia tuh share kemana-mana, di tag aja temennya yang punya ini banyak, yang punya pertemanan banyak. Udah di situ aja mulai mungkin ada orang gini, lu pansos ya biarin dah, jangan takut gitu. Kalau pengen dikenal, oke, masuk di dalam kontak-kontaknya orang itu aja, komen di situ. Nanti orang gini, siapa sih dia gitu ya. Artinya kayak gitu, oke bagus Bu, apa dan sebagainya. Mulai nge-tag mereka. Jadi perkenalkan, misalkan apa, ini udah tahu ya lama, ternyata saya di tag nama itu. Kita kalau sering-sering kayak gitu juga kita akan dikenal. Tadi sederhana, mungkin resep masakan atau mungkin strategi keluar malam biar aman, misalkan kayak gitu tuh yang gampang ya, hal-hal yang kayak yang mudah aja lah, yang seperti itu ya. Berarti semakin mudah dengan media sosial sebenarnya. Semakin mudah. Tapi track recordnya juga harus membuat jejak yang bagus kan, begitu ya. Itu ya. Kalau jejaknya kita makan doang gitu kira-kira. Itu kayak saya maksudnya. Nggak apa-apa. Mungkin ada khusus ya, kita punya media sosial mungkin yang khusus memang untuk tujuan ke sana. Kalau katakanlah memang orang kok pencitraan ya memang ada. Kita pelajaran di PO itu butuh namanya citra, bagaimana orang mengerti kita gitu. Itu memang butuh orang memperkenalkan dengan kayak gitu. Saya pikir untuk sekarang kok sudah tidak tabu lagi ya orang untuk sekarang. Coba di media itu banyak banget model TikTok, lalu dipikir tuh kan itu orang yang berani kan. Jangan kira loh orang yang pemalu-pemalu tuh dia nggak berani. Justru saya itu kadang searching, saya lihat loh, ini teman saya nih kalau ngobrol aja nggak pernah, di forum aja dia nggak pernah kayaknya pemalu, tapi di TikTok tuh dia jago banget dan pengikutnya sangat gitu ya? dan luar biasa. Waduh, Itu jadi saya sampai gini ya, kamu nyalak tuh udah cukup loh dengan suara kamu yang follower di situ. Begitu dia tuh live, yang ngikutin aja sudah banyak gitu loh. Artinya bisa ribuan. Artinya dia secara kayak gitu, berarti menarik ya. Artinya apa? Dia sudah terbiasa untuk di depan bicara itu di depan kamera. Itu bisa untuk menjadikan dia jejaring-jejaring itu kan bisa dilakukan. Apalagi di media sosial kita ada jaringan yang misalkan dijangkau itu daerah mana kan bisa. Seperti itu. Iya. Tapi mungkin ada satu hal mungkin yang menarik teman-teman. Jadi meskipun perempuan itu banyak yang aktif itu ya, bahkan dari tingkat Dasawisma sampai mungkin di provinsi mungkin ya. Tapi kemudian dia dikenalnya dengan nama suami Mbak Frida. Ya kan? Ya itu. Bu siapa gitu kan biasanya gitu ya. Kan biasanya kan nama-nama suami. Nah, kan parahnya itu kalau kita pas nyala kan nggak boleh tuh pakai nama suami tuh kan ya. Harus pakai nama sesuai KTP dong. Iya. Nah, ini yang kemudian menyulitkan nggak kira-kira tuh Mbak? Itu sangat di politik? menyulitkan. Jadi makanya dalam keseharian kita juga harus membiasakan ya. Kalau kita memang mau mencalonkan ini kan sudah mulai nih, harus orang mengenal nama kita. Karena nanti di kertas suara tidak ada namanya misalkan Ibu Budi atau mungkin Ibu Santoso itu kan nggak ada, tapi nama asli dia. Jadi nama asli dia dan bukan panggilan gitu loh. Jadi itu juga harus dibiasakan yang sesuai dengan otomatis kalau orang mendaftarkan sesuai dengan nama KTP atau nama ijazah kan. Kecuali kalau itu diganti misalkan apa gitu ya bisa aja gitu loh. Tapi kita mesti menggunakan nama kita yang memang terlahir namanya itu. Jadi membiasakan itu, makanya banggalah dengan nama sendiri gitu. Jangan karena kita punya kita nih besar karena suami, karena mungkin anak gitu, anak siapa gitu, itu enggak masalah. Itu adalah anugerah ya. Kalau saya bilang anugerah karena itu tidak melalui election kan, itu artinya anugerah, enggak apa-apa. Tapi kita membiasakan juga orang mengenal kita dengan nama kita. Berarti memperkenalkan dengan nama sendiri itu juga politis ya? Iya dong. Kalau kita kenalin dengan nama suami gitu misalnya, itu juga politis juga ya? Ya, itu menarik. Itu menambah nilai plus kalian. Bagi yang memang orang ya di masyarakat kita masih begitu. Jadi kita nggak bisa menyalahkan seperti itu. Hukum pasar itu. Nah, tapi mungkin ini dari sini mungkin setelah mendengarkan podcast ini mungkin para perempuan ya. Perempuan itu mulailah kemudian bangga dengan nama sendiri gitu ya. Yeah. Kita sekolah juga pakai nama sendiri. Kita dapat gelar segala macam juga nama sendiri begitu ya. Tapi setelah menikah itu gelarnya beda. Iya. Nanti ketika kita udah akhir hayat kan namanya juga ditulis di situ namanya kita. Nama kita juga ya di tulisan juga nama kita. Malah juga. Yang terbawa terus adalah nama orang tua kita. Oh iya. Itu jadi. Oke. Jadi menggunakan nama suami itu juga bisa berdampak secara politik, saudara-saudara. Nah, ini yang mungkin jarang kita sadari gitu ya. Jadi kalau kita ngenalin gitu, jadi kayak semacam apa sih ya secara moral, wah ini kan dikenalnya di sini, apalagi kalau di persen situ ya. Iya.
di Dasawisma, di pertemuan RT itu kan bu siapa. Nah kalau ditutup bunya tuh Mbak, nah itu kan wis jadi absensinya bapak-bapak semua. Betul. Nah ini penting ini. Jadi bagaimana kemudian mengenalkan dengan nama sendiri itu juga langkah politis yang Betul. itu bukan nggak perlu biaya itu ya Mbak ya. Enggak perlu biaya. Tapi ini punya arti, punya nilai ketika ini di dunia politik. Iya. Jadi nama, kalau saya ke spirit, apalah arti sebuah nama? Kalau sebuah di politik nggak bisa. Nggak bisa. Itu nama kalau bagi saya adalah nama itu adalah sesuatu yang sangat penting. Dari nama tuh ketika pertama kali kita bertemu orang pasti nama, nggak mungkin rumah saya gitu kan, artinya nama kita. Apapun perkenalan pertama kali ketika kita apapun di mana pasti memperkenalkan adalah nama dulu. Jadi berbahagialah yang punya nama gitu. Jadi nama sangat luar biasa sekali yang harus kita banggakan, nama yang diberi orang tua kita itu. Nggak perlu malu. Bisa jadi juga doa gitu ya. Iya. Orang tua ngasih nama itu kan juga ini ya. Pasti. Tapi secara politik ini juga menguntungkan ketika kita dikenal dengan nama sendiri ya Mbak ya. Iya. Nah oke. Membiasakan nama sendiri lah ya, membiasakan nama sendiri. Mungkin ada juga yang politisi yang dia memang nama paraban ya. Ketika dia jadi mungkin paraban gitu ya. Mungkin dulunya itu kan nggak bagus juga gitu ya. Artinya ketika jadi misalkan dia jadi tokoh publik nama ya kalau pejabat itu kayaknya kurang pas ya. Oh gitu. itu juga pernah juga itu kan, ingatnya kan namanya nama paraban itu ya. Iya. Nah tapi namanya itu hampir mirip nama biasa gitu. Nah waktu itu namanya siapa ya? Bobby gitu ya. Bobby itu sebenarnya itu paraban tuh, Boyo bingung. Nah ketika ini ya titip absen gitu kan ya. Wow ditanya tuh dicari kan di listnya, nggak ada tuh nama itu. Oh ya ini nama paraban. Saking itu sudah terbiasanya dengan sehari-hari gitu. Jadi sampai lupa tuh nama aslinya itu siapa. Nah ini berarti secara politik ini jadi kurang pas begitu kurang ya. pas. Nah selain tadi sudah ada biaya, kemudian nama, apalagi Mbak kira-kira yang itu bisa jadi potensi tapi juga bisa menjadi bumerang buat perempuan gitu di dunia politik? Mungkin kita bisa aktif di dalam organisasi-organisasi lain ya. Di samping kita juga di partai politik, karena kadang ada ini yang menjadi kadang di masyarakat saya nggak mau milih dia, ini maaf ya, partai politik katakanlah, saya milih karena orangnya. Jadi yang terpenting nih justru malah bagaimana kita sudah dikenal orang, itu lebih mudah. Jadi orang ingat orang, namanya ini siapa. Jadi nggak peduli partainya apa gitu ya, tapi bisa saya kenal sama orangnya, dia orang baik begitu ya. Iya, itu dia lebih bisa dia kendaraan partainya udah. Artinya di situ di samping seorang politisi dia juga harus memperkenalkan partainya, itu penting. Itu penting. Artinya apa? Salah di orang ini partai masih punya suara kan begitu. Artinya limpahan suaranya, siapa tahu kalau dia beruntung ya udahlah sisa suara atau mungkin ya udahlah orang salah nggak apa-apa nih aku dapat dari partainya gitu. Tapi memang ada yang menarik nih. Jadi dari regulasi itu dulu kita pernah ditolak ya, dari 30% jadi terus kemudian menjadi suara terbanyak begitu ya. Iya. Tapi secara realitasnya ya, realitinya itu bahwa dengan suara terbanyak itu jumlah perempuan di parlemen tuh naik. Nah, ini yang menarik nih. Justru karena dibebasan, maka kemudian perempuan tuh naik gitu kan jumlah keterpilihannya. Nah, ini mungkin ya karena modalnya sosial tadi banyak itu ya, Mbak ya. Nah, kalau perempuan lebih ke situ ya, nggak artinya ya ini kelemahan perempuan lagi bahwa dia secara gambling mungkin nggak semua ya bisa ya. Perempuan ini ada rasa di mana tetap hati-hati, itu kan watak yang memang ini ya. Tapi ketika dia bertarung dia juga harus memikirkan hal-hal yang sebenarnya laki-laki juga punya, karena ketika kita di lapangan itu yang kita lawan juga kaum laki-laki juga gitu. Nggak harus di situ ini laki ya, ini saya perempuan, enggak. Tapi di situ bagaimana orang milih tuh kalau kita sudah nampak ada di sini, saya ini. Selain mereka melihat bahwa seseorang ini latar belakang kemudian program-program yang dia tampilkan ke depan, itu yang harus dia bawa. Jangan sampai nanti dia nongol setelah udah ini mau pencalekan gitu ya, nongol itu tapi dia sudah dikenal adalah beberapa lama yang mereka punya kegiatan itu tuh lebih bagus ya. Artinya itu untuk nambah plus, karena tadi ikut kegiatan kemudian ya tadi media sosial. Terus kalau misalkan orang yang tidak bermedia sosial terus bagaimana gitu kan? Ya udah kita dengan modal tadi ikut kegiatan itu, tapi ya itulah modalnya seorang politisi perempuan
ini masih ada banyak waktu untuk bisa lebih banyak mengenal di masyarakat, gitu aja sebenarnya. Ya, jadi menarik ya. Jadi sebenarnya kalau yang kayak yang sudah terjadi itu misalnya ada tukang becak bisa jadi anggota parlemen gitu. Jadi ini kan sebenarnya menarik nih. Iya. Sesama calon. Iya. Sesama calon legislatif, calon semua. Yuk kita jangan kompak. Makanya ada. Yang sesama perempuan atau yang sesama perempuan semua caleg gitu? Sesama perempuan. Sesama perempuan. Sesama perempuan. Okay. Kemudian laki-laki juga. Iya kalau nggak ada money politik. Kalau itu kompak semua pasti bagus. Money politik atau money for politik loh. Yang mana itu? Jadi semacam itu. Kalau kompak-kompakan semua sebenarnya, tapi kalau sudah kejadian itu ya sangat susah perempuan ini. Kalau dari aspek masyarakat ya, nah kita nggak bisa menutup mata nih teman-teman. Jadi masih banyak dari kalangan kita sendiri itu yang kemudian masih terima amplopnya. Kalau dulu kan pernah tuh ada tagline gitu ya, terima amplopnya, jangan pilih calegnya, jangan pilih orangnya gitu ya. Betul. Jangan pilih orangnya. Terus kemudian terima amplopnya, yang pilih orangnya ada nggak ya? Tergantung isi amplopnya gitu ya. Nah itu gimana itu Mbak? Ini kan perlu juga kita diedukasi begitu ya. Harusnya itu sebenarnya kita memilih itu yang kayak mana sih gitu? Makanya saya juga heran ya di masyarakat ini kadang mereka gini, ini sudah jadi dewan ada sesudah itu tanya lagi nih kadang saya calonmu yang kemarin nggak ada gitu. Terus nggak ada pertemuan lagi gitu. Jadi kadang masyarakat sendiri maaf dengan menggunakan dia pertama dia hanya dapat mungkin amplop tadi beli putus ya, beli putus gitu. Lu jual gue beli. Iya, akhirnya berdampak seperti itu gitu loh. Jadi dan dewan-dewan ini kan tidak turun lagi di masyarakat. Itu kan juga banyak gitu kan. Artinya yang saya tanya ada kadang mereka mengeluh udah nggak pernah datang lagi gitu kan. Pertemuan-pertemuan itu. Nah, sebenarnya justru malah menjadi seorang dewannya kan dia sudah harus kembali lagi ke konstituennya, harus bagaimana, dan dia harus meluas, jangan yang dulu didatengin yang dia aja, tapi sudah dia adalah milik dari masyarakat yang ada di daerah pemilihannya itu. Jadi kita harus milih yang kayak apa nih Mbak? Nah ini kan besok nih bekal kita buat 2024 gitu ya. Jadi kalau saya orang milih saya orang yang memang dia secara latar belakang dia bisa dipercaya, kalau saya begitu. Jadi dia harus mulai bisa melihat bahwa kinerja orang-orang tersebut selama dia belum menjadi apa-apa, dia belum menjadi legislatif, itu aja itu bisa. Kalau dia seorang politisi yang dia seorang legislatif yang dia sudah jadi ya, dia harus dilihat lagi, oh dia selama menjadi dewan menjadi wakil rakyat ini selama 5 tahun itu dia sudah bekerja untuk masyarakat belum? Jangan-jangan nanti setelah jadi nomor handphonenya ganti, pagernya ditutup gitu ya, karena banyak yang datang nggak tahu apa di situ, entah proposal apa, dia sudah malas untuk itu, dan gaya hidupnya sudah berubah. Jadi ini juga masyarakatnya juga harus sudah mulai melihat itu. Dulu yang mulai biasa-biasa aja, setelah menjadi wakil rakyat justru bukan menjadi contoh bagi wakil rakyat, justru malah kehidupannya dia secara penampilan dan lain sebagainya itu berubah gitu loh. Ada yang gitu ya? Mari kita amati bersama. Nah ini perlu masyarakat juga tahu. Jadi masyarakat ini juga jangan menuntut kebanyakan, wah ini enggak, tapi coba lihat dia kehidupan dalam keseharian itu, kemudian bentuk konsistensi mereka di dalam hal tertentu, ya itu kan penting gitu. Jadi orang baik nggak hanya sekedar ketika dia mau nyalek itu wah dia baik, tapi sebelum mungkin ditegur aja enggak, mungkin dan lain sebagainya. Ini perlu perilaku itu dan itu dilihat. Nah, dan dia menguasai, artinya walaupun ketika dia jadi dewan banyak ya yang bantu begitu ya nanti tentang hal apa yang kebijakan yang dia buat, tapi kan bagi seorang politisi ya dia harus berani menyuarakan itu, jangan pernah takut gitu. Jadi apa yang dia keluarkan dari mulutnya, kebijakan itu juga dia harus berani itu di dalam masyarakat. Oke, itu ya guys. Nah, ini tips-tipsnya seperti berani. Apa? Jadi yang berani dan juga yang bisa dipercayakan gitu ya. Yang pasti kita yang kenal ya. Ya, yang kenal dong. Paling nggak nanti kalau kita sapa-sapa hai gitu dia bisa nyaut gitu loh. Kalau kita nggak kenal lah, besok udah lupa lagi ya. Kemarin nggak kenal, sekarang lupa. Ya, makanya seorang politisi memang dia harus
bentuk di dalam satu lingkungan tuh juga yang bisa mengangkat nama dia. Itu penting. Makanya pilih lingkungan-lingkungan yang memang dia bisa mengangkat nama dia. Karena itu bentuk promosi ya. Iya, betul. Bantu kalau misalnya ini kan dulu pernah ada gerakan tuh ya, tahun berapa ya? Perempuan pilih perempuan begitu ya. Nah, itu sebenarnya apa sih yang diperlukan? Kenapa kok perempuan itu juga perlu di politik, kemudian perempuan pilih perempuan sampai ada gerakan seperti itu? Kalau perlu laki-laki pilih perempuan gitu ya. Nah, itu kayak apa itu, Mbak? Perempuan pilih perempuan. Kan pernah ada ya gerakan itu ya? Ada. Perempuan pilih perempuan atau yang laki-laki juga pilih perempuan. Nah, itu gimana? Ini sebenarnya penting sekali ya, guys. Gitu. Jadi bagaimana perempuan tuh dia bisa lebih banyak ada di parlemen kalau perempuan yang jumlahnya lebih banyak ini juga memilih mereka. Tapi kan lagi-lagi tadi ada yang malah justru tertarik kepada mungkin laki-laki yang dia mungkin punya duit agak banyak gitu ya. Nah, sana aja karena saya sudah dikasih duit, aku pilih dia. Itu adalah ada yang memang sempat. Jadi bukan karena laki-lakinya sebenarnya, tapi karena amplopnya ya? Iya ya. Ya karena mungkin laki-lakinya juga, makanya gerakan ini bagaimana juga perempuan ini juga bisa menambah kualitas dirinya. Kadang ya seperti itu. Jadi mulai seperti itu perempuan sendiri juga dia harus sadar bahwa kalau katanya udah gembor-gembor nih, lebih dibanyakin dong yang duduk di kantor wakil rakyat gitu, tapi kenyataannya perempuan juga tidak milih mereka. Juga perempuan tidak mendukung kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh sang calon perempuan ini. Gitu kan, ini penuh fenomena sekali ya. Makanya pentingnya gerakan perempuan pilih perempuan ini juga harus juga diimbangi. Tambahan adalah pengetahuan tentang bagaimana dia menampilkan dirinya di publik. Itu juga perlu. Yang pasti dia tahu apa yang diperjuangkan gitu. Betul. Ya. Kalau perempuan itu di politik itu apa yang dia perjuangkan gitu ya. Betul. Kan kalau yang kemarin tuh banyak dibahas tentang masih banyaknya angka kekerasan terhadap perempuan. Betul. Gitu ya. Kemudian ya ada ketidakadilan begitu ya, dan stereotip dan yang lain-lain. Itu gimana itu, Mbak, kira-kira kalau dan di politik? Perlu juga adanya mereka mengerti kebijakan-kebijakan yang nanti akan dia perjuangkan di sana gitu ya. Artinya kita milih perempuan tapi dia tidak punya kemampuan dasar untuk bagaimana dia mewakili tentang kebijakan yang ada di masyarakat, tentang kebijakan yang menyangkut tentang perempuan, itu ya sama aja gitu loh. Artinya diajak ngomong kekerasan dia malah ngapain sih gitu, dia ngomongnya udah beda gitu. Artinya bagaimana dia ada respect dalam hal sebuah kebijakan yang memang itu menyangkut kebijakan terhadap perempuan. Oke. Kalau ini, Mbak, mungkin dikit terakhir ini ya. Mungkin tips and tricks tips and tricks kayak apa aja ya. Nah, tapi ini terkait dengan bagaimana kemudian memilih gitu ya, memilih perempuan, terus kemudian bagaimana kemudian terkait dengan yang dicalekkan gitu ya, perempuan yang menjadi caleg. Nah, ini sebaiknya seperti apa tuh, Mbak? Mungkin supaya angka keterwakilan perempuan itu yang minimal gitu ya. Kalau tadi dibilang affirmative action itu kan sebenarnya ini adalah kebijakan tapi sifatnya sementara tuh, Mbak, kan ya. Jadi artinya tidak tentu hari ini ada 30%, besok juga masih ada kebijakan yang sama. Kalau dianggap perempuan mungkin sudah mampu, maka kemudian kan kebijakan ini akan ditarik lagi mungkin gitu ya, ditinjau ulang gitu. Nah, bagaimana kemudian perempuan berjuang untuk ini gitu ya. Jadi bagaimana selagi ini masih ada afirmasi aja nggak kecapai ya 30% ya. Nanti kalau dicabut bagaimana? Nah, ini bagaimana kemudian perempuan ini baik dia sebagai yang dipilih maupun yang pemilih ataupun masyarakat pada umumnya ini, apalagi yang kalangan muda yang mungkin baru besok sekali ya, baru mau nyoblos misalnya gitu. Nyoblos apa nyontrek bisa ya? Besok tetap. Nah, itu mungkin seperti apa mungkin tipsnya, dan mungkin harapan Mbak Frida nanti terkait dengan misalnya ada regulasi terkait dengan pemilu yang kemudian regulasi ini bisa memihak terhadap keterpilihan perempuan. Nah, monggo, Mbak. Oke, terima kasih. Ada yang namanya teman-teman ini perempuan yang mungkin kemarin belajar tentang bagaimana pemetaan, bagaimana citra diri gitu kan. Pastinya sudah, apalagi yang kalau di teman-teman di KPPI. Nah, resep satu bahwa ketika di perempuan terjun ke dalam satu bentuk lingkungan, coba kita kenalin dulu, kita mau masuk di mana. Itu kan kadang kita nggak mendadak nih, oh nanti mau ketemu, kan nggak juga gitu ya. Artinya kita siapkan materi apa yang memang kita mau bicara di sana.
Karena apa? Ketika kita masuk di dalam kelompok, katakanlah di kelompok wanita tani ada ya, perempuan tani harusnya itu, tapi namanya KWT ya. Di situ beda kita masuk di dalam grup kelompok milenial. Karena apa, ini sudah sangat-sangat beda sekali. Kalau di sana berarti kita harus pengetahuan, paling tidak kita mengerti lah apa yang akan kita bicarakan di sana. Jangan sampai tiba-tiba kita datang tuh hanya memperkenalkan diri kita ke orang yang ini kan yang belum kenal semua. Orang ini ngapain sih, orang pasti sudah males gitu. Tapi bagaimana kita ikut di sana, ya, sampaikan, utarakan kita tuh nanti aja, kita ngobrol dulu aja, banyak kayak gitu. Kemudian kepada tadi di kelompok milenial ya kita ngomong tentang gaya-gaya mereka aja. Jadi makanya itu kan sudah apalagi perempuan ini kayaknya lebih banyak yang dia bisa pantau-pantau itu ya, apalagi mereka kan kalau punya anak kan bisa tahu ya bagaimana komunikasi terhadap milenial itu sangat beda gitu. Artinya mungkin gaya-gaya kita juga ke sana juga mungkin lebih kepada ikut komunikasi ke gaya mereka gitu. Makanya itu yang penting tadi yang saya katakan bahwa pengetahuan atau literasi yang kita punya itu harus diperbanyak. Ketika kita masuk di kelompok misalkan anak-anak yang dia suka ngomongnya mungkin tren yang sekarang, kita nggak sama sekali nggak paham tentang itu ya, bagaimana ini ngapain, malah dikira ini ibu-ibu mau ngapain gitu kan. Karena kita memang ini harus menyesuaikan, yang namanya menyesuaikan pasar. Nggak mungkin mungkin yang sudah seusia mungkin udah ibu-ibu datang ke anak-anak yang dia usianya apalagi pemilih pemula, ini kita harus berbaur bersama ikut mereka, muda gitu ya paling tidak apa sih yang mereka harapkan, lebih kepada sebuah itu ya, pasti sebenarnya mereka harapkan untuk ke depan ini kayak apa sih gitu. Itu lebih bisa buat dia lebih seneng gitu. Atau mungkin yang ringan aja, seneng nggak besok kalau kemana-mana tuh wifi-nya itu udah nggak usah, udah otomatis udah bisa gitu ya. Jadi mereka akan seneng gitu. Seneng nggak besok kalau misalkan sekolah itu ke depan gitu, artinya adalah nggak usah pakai seragam katakanlah begitu. Tapi kan ini hanya lucu-lucuan, kadang gitu mereka bisa lebih kepada mereka juga didengarkan. Atau mungkin senang nggak kalau sekolah kalian segala macam olahraga semua itu bisa dipenuhi, fasilitas sekolah-sekolah yang itu yang ada di sekolah kalian tuh bisa dibantu untuk pemenuhannya semua, itu bisa nggak, senang nggak gitu. Artinya semacam itu. Jadi bisa jadi akan beda ketika kita masuk juga ke kelompok UMKM, mungkin ranah bicara kita juga akan beda lagi. Kalau kita tidak bisa membicarakan apa yang kita masuk di sana, ya ajak teman yang tahu, aja ahlinya yang itu. Jadi kita tidak perlu merasa tahu semuanya gitu ya, kita tidak perlu tahu semua ilmu semuanya, nggak perlu, tapi paling tidak kita bisa tahu apa yang akan terjadi di sana. Nah itu kesiapan tadi, mungkin ajak teman yang dia punya kelompok di situ, dia lebih bisa bicara. Mungkin nanti masuk ke kelompok yang dia aktivis perempuan mungkin di sana sudah pinter-pinter, nah saya ajak mungkin Mbak Nuning gitu kan, mungkin Mbak Nuning yang akan bercerita di sana gitu. Artinya kita lebih kepada pengenalan hal kayak gitu dan kita berbaur gitu aja. Jadi jaringan itu juga penting ya? Perlu sekali. Perlu sekali. Kalau harapannya Mbak Fridani terkait dengan ini kan mungkin baru digodok mungkin ya, yang undang-undang terkait pemilu, juga mungkin aturan-aturan pendukungnya. Nah ini harapannya dari Mbak Fridani sebagai perempuan politik begitu ya. Nah itu supaya nanti angka keterpilihan kita juga menjadi tinggi dan juga keterwakilannya itu terpenuhi lah, minimal 30% lah ya. Udah dapat afirmasi kok nggak dapat nih. Ini sebenarnya kan juga perjuangan ini juga perjuangan partai juga ya sebenarnya kan. Kalau perempuan bisa ditangkap dengan secara afirmatifnya 30%. Kalau dari partai sendiri dorongan ini tidak ada, ya saya kira ini juga nggak hanya tulisan aja. Jadi ini yang perlu juga dukungan partai juga harus ada, itu sangat penting karena ini juga membawa nama partai. Ketika satu partai itu sudah memenuhi, dia partai yang bersahabat dengan perempuan, dia yang partai yang dia sudah terbuka lebar bagi kaum perempuan untuk bisa masuk di sana. Dia sudah memberi nomor yang bagus bagi perempuan. Nah, itu baru bagus. Tapi kalau dilihat di situ perempuan masih mendapatkan nomor yang ke bawah gitu. Nomor sepatu ya. Nomor sepatu gitu ya, sampai bawah itu juga bagaimana, kasihan juga gitu kan. Artinya masyarakat itulah, makanya bagaimana ke depan dari partai politik juga mendukung ini, kemudian dari kita yang sudah di dalam KPP ini juga memberikan edukasi
kemudian pendampingan, kemudian kita juga mendukung teman-teman yang memang mau maju ke ranah itu. Jadi itu yang perlu kita lakukan, dan yang terpenting adalah kolaborasi ya. Sekarang ini kolaborasi kita sendiri tidak bisa, jadi perlu yang adanya untuk ke depan menyongsong apapun ini kita bersama-sama. Ya. Kalau dilihat ini nih ya, dari KPPI itu kan berarti perempuan-perempuan politik dari banyak partai politik. Nah, mestinya ini kan menjadi alat yang strategis untuk kemudian mengadvokasi bagaimana kemudian kebijakan-kebijakan yang levelnya baik dari lokal maupun juga ke nasional ya. Ini kan efektif nih harusnya ya. Nah, untuk menyuarakan suara-suara perempuan kaitannya dengan tingkat keterpilihan perempuan. Nah, mungkin tidak dari KPPI itu ada langkah-langkah strategis dan juga langkah-langkah politis gitu ya terkait dengan bagaimana mengadvokasi undang-undang pemilu nantinya yang lebih ramah terhadap perempuan. Nah, itu. Nah, dari KPPI sendiri nih ya, di bidang advokasi nih ada di KPPI sendiri, mudah-mudahan dia bisa mendorong untuk itu. Jadi paling tidak nih, kita ketika ada di KPPI ini nilai kita agak naik dari yang tidak di KPPI kan, tentunya betul, begitu ketika kita ada effortnya lebih, ada gitu effortnya ya. lebih, kemudian kita lebih pede, kemudian dukungan-dukungan dari teman untuk bisa mendorong langkah perempuan ini, karena perempuan dukung perempuan tadi juga dari di sini. Apalagi dengan banyak partai ya sudah ya. Kalau di sini kita menyatu nih, gitu, menyatu jadi satu. Bagaimana perempuan-perempuan itu nanti banyak teman dari kita di KPPI ini. Jadi teman-teman semua itu tadi ya, bagaimana kemudian teman-teman di KPPI itu juga berkolaborasi ya, karena di situ ada banyak partai di situ, dan harapannya nanti perempuan itu bisa lebih memberikan warna pada pemilu 2024 gitu ya, dan bagaimana kemudian kepentingan perempuan yang itu sudah diperjuangkan sekian lama ini. Kalau kita peringatan hari anti kekerasan itu kan sebenarnya sudah dari abad 19 sebenarnya gitu ya. Udah. Nah, itu di abad 20 ini mungkin atau di abad 2022 ya ini ya. Nah, ini masih tidak menjadi persoalan lagi, dan bagaimana dunia politik yang lebih ramah terhadap perempuan dan kemudian juga mewujudkan Indonesia tanpa kekerasan, Indonesia yang berkeadilan, itu juga akan lebih terwujud dengan kolaborasi ini. Demikian tadi podcast dengan Mbak Frida. Terima kasih Mbak Frida. Terima kasih, Mbak. Mudah-mudahan tidak bosan besok jadi tamu lagi gitu ya. Dan besok kita akan ketemu lagi di podcast selanjutnya. Sampai ketemu. Bye-bye.